الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudaraku sekalian, kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari, pekan dan tahun lari begitu cepat. Banyak dari kita yang merasa waktu seakan berlari seperti maraton. Baru saja serasa kita melewati bulan Ramadan tahun lalu. Tiba-tiba hari ini kita telah masuk ke bulan Sya'ban, pertengahan agak terakhir. Kini bulan yang sama Ramadan akan segera datang. Berkecamuk rasa dalam hati kita. Ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang berduka, ada yang bergembira. Tentu saja itu tergantung persiapan dan kesiapan kita, bagaimana kita menyikapi Ramadan. Namun sebagai orang yang beriman, tentu kita harus bersyukur dengan datangnya Ramadan yang merupakan rahmat bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk mari bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena hanya orang yang bertakwa sajalah yang berhak untuk mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Saudaraku sekalian rahimakumullah, Ramadan yang akan kisah song-song kedatangannya kurang dari hitungan hari menjadi Ramadan yang sangat spesial bagi kita. Mungkin ini adalah kesempatan kita terakhir, kita tidak tahu. Mungkin ini kesempatan yang tidak bisa semua menikmati. Sebab kita tahu betapa banyak dari saudara kita yang masih bersama kita di Ramadan yang lalu. Ada beberapa dari mereka telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih diberikan umur panjang, kesehatan untuk bisa menyongsong Ramadan, menjemput rahmat dan karunia-Nya. Maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah. Saudaraku, kualitas Ramadan kita ini tergantung bagaimana cara kita memasuki dan menyikapi amalan di dalamnya. Semakin kita baik persiapan yang kita lakukan, semakin kuat persiapan kita, insyaAllah kita akan meningkat kualitas ibadah, iman dan keislaman kita di hadapan Allah. Berapa kali kita telah memasuki Ramadan dan betapa sudah berapa ukuran kenikmatan kita, keimanan kita meningkat atau tidak.
menjadi refleksi bagi kita. Amalan kita di 1 tahun yang lalu tergantung Ramadan kemarin. Maka berjanjilah di Ramadan ini meningkatkan kualitas agar kehidupan kita semakin meningkat. Untuk itu saudaraku, sejumlah hal perlu kita lakukan untuk menyambut Ramadan. Yang pertama, kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan maghfirah. Maka seyogyanya setiap muslim harus bergembira sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah mereka itu bergembira, karena karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Melalui ayat ini sebut, saudaraku sekalian, Allah meminta kita untuk berbahagia, untuk bergembira atas karunia dengan Ramadan ini. Dan Allah akan limpahkan rahmat dan berkah Ramadannya, maghfirahnya. Allah akan berikan sebuah janji-janji, dibebaskan kita dari api neraka, dibebaskan kita dari segala dosa, dilahirkan kembali kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itu sekali lagi kita patut bergembira. Man fariha bidukhuli Ramadan, ada dawuh begitu, barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, haruma jasaduhu 'alan nar, diharamkan jasadnya dari api neraka. Yang kedua saudaraku, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sungguh Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat kepadanya, lebih gembira daripada kegembiraan di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada pada satu tanah yang luas, sebuah padang pasir yang kering kerontang. Kemudian hewan yang ditungganginya itu lari meninggalkannya, padahal di hewan itu terdapat segala perbekalan makanan dan minumnya. Tentu dia sangat sedih dan putus asa. Kemudian dia pun mendatangi sebuah pohon. Saking capeknya dia mencari kuda dan perbekalannya itu, dia berlari-lari dari bukit satu ke bukit yang lain, dan kecapean sehingga dia tertidur di baring di bawah naungan pohon dalam keadaan berputus asa. Tiba-tiba ia dalam keadaan seperti itu, Allah takdirkan kendaraan tampak berdiri di sisinya. Kudanya berdiri di sisinya, lalu kemudian diambil ikatnya, dan dia sangat bergembira. Sampai pun dia berteriak, "Wahai Tuhanku, engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Terbalik. Dia terbalik mengatakan Tuhan sebagai hamba dan dia sebagai Tuhannya. Terbalik karena kegembiraannya, karena bahagianya menemukan kembali kuda dan perbekalannya. Begitulah Allah menyambut orang-orang yang penuh dosa. Seberapa pun luasnya dosa, seberapa apapun dosa, kalau dia mau bertobat, Allah akan terima taubatnya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan Ramadan dengan banyak bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, kita sambut Ramadan dengan bertekad untuk tidak menyia-nyiakan hari-hari Ramadan dan hari-hari di bulan lain dari hal-hal yang nihil kebaikan. Selalu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Tentu sangat disayangkan apabila kesempatan yang ada ini kita gunakan untuk hanya tiduran di siang bolong. Malam harinya kita isi dengan begadang. Tentu ini ada kehilangan banyak kebaikan yang seharusnya bisa kita tunaikan. Saudaraku sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, mari kita sambut Ramadan dengan memiliki keinginan yang kuat untuk banyak bersedekah, terutama memberi makan kepada orang yang berbuka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa ini sedikit pun tidak dikurangi. Padahal pahala orang yang berpuasa itu disirkan, dirahasiakan oleh Allah, ini antara aku dan dia. Pahala puasa itu akulah yang akan memberikan, saking hebatnya. Maka ajakan takmir masjid untuk bersama-sama memberikan buka bersama kepada orang, mari kita sambut dengan gembira. Kita sisihkan harta kita untuk sekedar memberikan seteguk air ataupun sebatang korma, sebiji korma. Yang kelima, saudaraku, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, syahrul Ramadan ini bulannya Al-Quran, bulan yang paling tepat untuk kita bisa membaca, merenungi, tadabburi Al-Quran Karim, apalagi di 10 hari yang terakhir. Ini juga menjadi pengamalan sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Sabda Rasul berikutnya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab nanti dia akan datang di hari kelak, di hari kiamat, sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Yang keenam, saudaraku, kita sambut Ramadan dengan menjaga lisan, mata, hati, dan pendengaran anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang haram. Karena berpuasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, karena berpuasa juga mengajarkan kepada kita cakap mengendalikan lisan, menjaga mata, hati, dan pendengaran kita dari ucapan-ucapan yang tidak semestinya kita ungkapkan. Apalagi pada kondisi sekarang ini, saudaraku sekalian, semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dihitopi sia-sia ibadah puasa kita, sebagaimana sabda Rasul, man lam yada'u qaula az-zur wal 'amal bih walaysa lillahi hajatun fi ayyada yat'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh lagi apakah dia meninggalkan puasa, meninggalkan makan atau minum. Artinya puasa yang menjadi sia-sia. Saudaraku, yang ketujuh, saudaraku, mari kita perbanyak doa di bulan Ramadan ini. Karena sejumlah ayat berisi keunikan. Anjuran berdoa itu memiliki keunikan pada posisinya. Ayat tersebut di dalam Al-Quran berada di tengah-tengah ayat yang sedang berbicara tentang puasa. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'a. Apabila hambaku bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang aku, maka sungguh aku ini dekat. Aku ini kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Pesan ini bisa kita tangkap, saudara sekalian, Ramadan adalah bulan yang agung untuk berdoa dan memiliki potensi yang lebih besar dalam pengabulannya. Ramadan adalah waktu berdoa, karena Rasulullah bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak tertolak. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak, pasti akan dikabulkan, yaitu orang yang berbuka ketika dia berpuasa, orang yang berbuka hingga dia berpuasa, orang yang pemimpin yang adil, dan orang yang doanya orang yang dizalimi. Tentu saja masih banyak persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan dalam puasa yang berbahagia ini. Tidak mungkin saya bisa ungkapkan semuanya. Paling tidak, mari kita menjadi orang yang cerdas, orang yang senantiasa naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keleluasan, kekuatan, keimanan, kesehatan kepada kita, keselamatan kepada kita, ketetapan iman Islam untuk bisa memberi kesempatan masuk di dalam Ramadan. Barakallahu lana, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, ittaqullah اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بملائكة قدسه وقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم علم علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم سلمنا من رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا وتقبله اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا وتقبلا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك اللهم هلال رشد وخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعا الله أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر